Yu Hao mengubah topik pembicaraan dan mengungkapkan alasan mereka datang kali ini. Yu Hao memberitahukan bahwa mereka datang kali ini karena masalah tentang Tang Ya. Yu Hao menjelaskan ketika dia pergi ke kota Heaven-Do, ia menangkap seorang master jiwa jahat dan berhasil mendapatkan informasi mengenai Xiao Ya yang berada di Kekaisaran Jiwa Surgawi. Penatua Xuan merenung sejenak sesaat sebelum mengatakan, "Karena ini masalahnya, aku akan membentuk tim yang akan ikut bersama kalian untuk menyelamatkannya. Kita tidak hanya harus berhasil menyelamatkan Tang Ya kali ini, tetap kita juga harus melakukan sesuatu yang bermanfaat. Aku akan meminta Yan Shaoze serta Elder Song untuk ikut bersama kalian. Dengan adanya mereka berdua, seharusnya tidak akan terjadi masalah. Dengan dukungan dari dua Douluo Transcendent dapat meningkatkan peluang keberhasilan mereka." Bei Bei menangkupkan kedua tangannya sembari mengucapkan rasa terima kasih atas kebaikan Penatua Xuan. Penatua Xuan tersenyum sembari berkata, "Kamu tidak perlu berterima kasih kepadaku. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa Akademi Shrek dan Sekte Tang sudah seperti satu keluarga? Xiao Ya adalah pemimpin Sekte Tang. Bukankah sudah seharusnya Akademi menyelamatkannya? Namun, apakah kalian memiliki cara untuk menghilangkan racun jahat di tubuhnya?" Ekspresi Bei Bei berubah sedikit muram ketika dia berkata, "Meskipun kami masih belum memiliki metode untuk menghilangkan racun di tubuhnya, namun kita tetap harus menyelamatkannya." Penatua Xuan mengangguk dan meminta semua orang agar tetap hati-hati. "Kalian adalah pondasi utama Sekte Tang. Sebelum kalian pergi, kalian harus terlebih dahulu mengatur segala sesuatu di Sekte Tang." Keduanya mengangguk patuh di bawah instruksi Penatua Xuan. Yu Hao lantas bertanya bagaimana kondisi Tang Wutong setelah dia menyelamatkanku. "Sebelum saya pergi, aku berencana untuk bertemu dengannya terlebih dahulu." Penatua Xuan menjawab, "Saat ini dia sedang melakukan kultivasi tertutupnya. Kamu tidak dapat menemuinya sekarang. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya setelah dia menyelamatkanmu. Namun dia tampaknya sedikit terganggu. Dia sangat berbakat, bahkan bakatnya tidak kalah darimu. Saya harap kultivasinya kali ini akan bermanfaat baginya. Kamu jangan mengganggunya dulu." Singkat cerita, keduanya kembali ke Sekte Tang. Sebagai senior tertua dari Sekte Tang, Bei Bei sangat sibuk sebelum mempersiapkan keberangkatannya menyelamatkan Tang Ya. Sementara Yu Hao kembali ke kamarnya memanggil Ratu Salju dari Laut Rohaninya. Meskipun dia tidak tahu di mana Raja Beruang Es berada, tetapi dia sangat yakin Permaisuri Salju pasti memiliki cara untuk menemukan Raja Beruang Es. Ketika Ratu Salju muncul, dia tertawa sembari mengatakan, "Kamu memang bodoh. Apakah kamu benar-benar berpikir naga suci kegelapan ingin membunuhmu? Sebenarnya sejak awal, dia sama sekali tidak punya niat untuk membunuh. Kalau tidak, bagaimana mungkin itu akan sesederhana ini? Mengingat kultivasinya, dia memiliki banyak metode untuk membunuhmu. Jika dia benar-benar ingin membunuhmu, dia tidak akan menyeretmu keluar dari kota yang merupakan wilayah kekuasaan musuh." Huo Yuhao tertegun sesaat ketika dia berkata, "Sama kanan, jika dia benar-benar tidak ingin membunuhku, mengapa dia mengancamku dan membuatku sekarat?" Permaisuri Salju menjawab, "Pada awalnya aku juga tidak mengerti. Namun aku merasa dia tidak ingin membunuhmu. Jika tidak, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menyerang berkali-kali? Dengan domain kegelapannya, dia dapat melakukan apapun terhadapmu. Dia bahkan dapat memblokir koneksi kekuatan di Tian. Namun dia tidak tahu bahwa kamu dan aku adalah satu kesatuan. Meskipun dia bisa memutus koneksimu dengan di Tian, dengan adanya aku masih bisa menghubungi di Tian kapanpun aku mau." Permaisuri Salju memberitahukan agar di masa depan jangan terlalu mengambil resiko. "Jika kamu mati, kami sebagai rohmu juga akan ikut mati bersamamu. Di antara kita semua, rumput bintang anis adalah yang paling mungkin untuk tetap hidup karena dia adalah roh murni. Setelah menyerap esensi es misterius, asal-usulnya menjadi stabil dan satu-satunya rohmu yang dapat mencari pemilik baru jika kamu mati." Yu Hao lanjut bertanya bagaimana kondisi Raja Beruang Es. Permaisuri Salju menjawab bahwa aku telah memberi isyarat kepada Raja Beruang Es untuk ikut bersamamu ketika Tang Wutong membawamu kembali. Sekarang dia berada di luar kota Shrek dan menunggumu di hutan belantara. Permaisuri Salju meminta Yu Hao untuk pergi menjemput Raja Beruang Es, dan setelah kamu kembali, kamu akan dapat menyatu dengannya menjadikan dia rohmu yang berikutnya. Mendengar ini Yu Hao tertegun sesaat sebelum berkata, "Meskipun kekuatanku telah meningkat, namun aku belum mencapai kemacetan dari level 80, karenanya, aku masih belum memerlukan cincin jiwa yang ke-8. Permaisuri Salju menjelaskan saat itu ketika kamu terluka, Long Xiaoyao pertama-tama menghilangkan racun di tubuhmu sebelum menyembuhkan luka-lukamu. Berdasarkan apa yang dia katakan saat itu,
dia sengaja menguras kekuatanmu membuatmu berada di kondisi terlemahmu sebelum kamu mengkonsumsi pil naga. Saat itu ketika kamu pingsan, ia memberimu pil naga. Pil naga adalah harta di dunia ini yang pada dasarnya tidak bisa kamu temukan. Pil naga tercipta dari tubuh energi yang perlahan-lahan terbentuk setelah naga raksasa tumbuh dewasa. Pil naga berisi garis keturunan darah dari naga raksasa. Pil naga juga mengandung kekuatan asal naga. Pil naga merupakan sesuatu yang naga raksasa gunakan untuk mengembangkan indera spiritualnya. Pil naga bagaikan inti jiwa bagi seorang master jiwa. Bahkan pil naga jauh lebih penting dari inti jiwa. Mendengar penjelasan permaisuri salju, Yu Hao lanjut bertanya dengan penuh kebingungan mengapa Long Xiaoyao memberikan pil naga yang sangat berharga seperti itu. Permaisuri salju menjawab, meskipun aku tidak terlalu yakin mengapa dia memberimu pil naga, namun aku mendengar dia mengatakan bahwa itu berhubungan dengan manusia yang bernama Muen. Muen tampaknya telah memintanya untuk membantumu. Itu sebabnya dia memberimu pil naga. Yu Hao memberitahukan bahwa Muen adalah gurunya. Ia dikenal sebagai naga kembar hitam putih bersama Kaisar Naga Douluo. Guruku juga merupakan seorang Douluo utama dan master terakhir dari Paviliun Dewa Laut. Kekuatannya sangat kuat dan memiliki jiwa bela diri naga suci Radiant. Yu Hao lanjut bertanya bagaimana pil naga digunakan. Permaisuri salju menjelaskan bahwa efek terbesar pil naga adalah membersihkan tubuh dan memperkuat darah serta tulang seseorang. Setelah seseorang menyerap kekuatan pil naga, tubuhnya akan diperkuat hingga sebanding dengan tubuh sejati naga raksasa. Namun itu hanya akan berlaku ketika seseorang telah sepenuhnya menyerap kekuatan pil naga. Jika orang yang mengonsumsi pil naga menerobos ke level 99, dia tidak perlu lagi khawatir tentang tubuhnya yang tidak cukup kuat. Yu Hao tertegun tercengang setelah mendengar efek menakjubkan dari pil naga. Sebagai siswa elit dari Akademi Shrek, dia secara alami mengerti bahwa kekuatan fisik seorang guru jiwa sangat berkaitan dengan kultivasinya. Sering kali tubuh yang lemah tidak bisa menampung gelombang kekuatan jiwa seseorang membuat mereka sulit meningkatkan kultivasinya ke tingkat selanjutnya. Banyak dari master jiwa memerlukan waktu yang cukup lama hanya demi memperkuat tubuh mereka sebelum mereka meningkatkan kultivasinya. Kali ini Long Xiaoyao benar-benar telah memberi Yu Hao hadiah yang sangat besar. Dengan adanya pil naga, Yu Hao tidak akan mengalami hambatan menerobos level 99. Selain efeknya yang memperkuat tubuh, kekuatan jiwa Yu Hao juga sangat ditingkatkan hingga saat ini hampir mencapai level 80. Selain itu, jika di masa depan Yu Hao akan membentuk inti jiwa keduanya, kekuatan yang terkandung dalam pil naga akan sangat membantu Yu Hao membentuk inti jiwa kedua. Permaisuri salju menjelaskan kekuatan pil naga jauh lebih kuat serta sangat mendominasi. Jika Yu Hao membentuk inti jiwa kedua di dadanya dan telah sepenuhnya menyerap kekuatan pil naga, dapat dipastikan tubuhnya akan sekali lagi berevolusi dan bahkan laut spiritualnya juga akan distabilkan. Di masa depan ketika Yu Hao menerobos level 99, Permaisuri salju yakin serta sangat percaya Yu Hao pasti akan memiliki peluang untuk menantang Ditian. Selain pil naga, Yu Hao juga memiliki esensi es misterius di tubuhnya. Dengan adanya pil naga serta esensi es misterius, Permaisuri salju mengatakan Yu Hao kemungkinan akan dapat membentuk inti jiwa ketiga yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika Yu Hao benar-benar dapat membentuk inti jiwa ketiganya, Yu Hao pasti akan menjadi manusia terkuat dalam 10.000 tahun terakhir dan akan berdiri di puncak dunia. Ketika itu terjadi, selama Yu Hao bisa mendapatkan kursi ilahi, maka menjadi dewa bukanlah masalah. Singkatnya, Yu Hao bergegas menemui Raja Beruang Es yang telah menunggunya di luar kota. Dengan deteksi spiritualnya, Yu Hao dengan cepat menemukan Xiao Bai yang masih dalam bentuk tubuh manusianya. Permaisuri bertanya, apakah kamu berencana bergabung dengan Xiao Bai sekarang? Yu Hao bukanlah orang bodoh. Setelah mendengar pertanyaan Permaisuri salju, ia mengerti bahwa kemungkinan kekuatan jiwanya telah mencapai peringkat 80 berkat efek peningkatan dari pil naga. Permaisuri salju menjelaskan, meskipun kamu baru saja mencapai level 80, kamu seharusnya tidak memiliki masalah menyerap cincin jiwa Xiao Bai. Terlebih lagi Xiao Bai tidak akan memberikan perlawanan ketika kamu menyerapnya. Karenanya, menyerap cincin jiwa setelah baru saja menerobos level 80 bukanlah masalah bagimu. Dan setelah Xiao Bai menjadi rohmu, kekuatan jiwamu akan meningkat setidaknya 2 tingkat. Yu Hao merenung sejenak sesaat sebelum berkata, aku pikir aku tidak akan bergabung terlalu cepat dengan Xiao Bai. Sebelum menyatu dengannya, aku berencana membawanya terlebih dahulu ke garis depan dalam misi menyelamatkan Tang Ya. Dengan kekuatan Raja Beruang Es, itu pasti akan sangat membantuku. Setelah kembali dari misi penyelamatan Tang Ya, barulah aku akan bergabung dengan Raja Beruang Es menjadikannya sebagai rohku yang berikutnya.
Setibanya di Sekte Tang terlihat He Chaito yang sedang meminta kepada Bei Bei agar dirinya diizinkan ikut berpartisipasi dalam misi penyelamatan Tang Ya, namun Bei Bei menolaknya dengan alasan He Chaito harus mengambil alih peran mengelola sekte ketika Bei Bei pergi. Selain itu, He Chaito juga masih harus membantu Guru Xuan Ziwen mengelola alat jiwa. Selain Yu Hao, He Chaito adalah orang yang paling memahami alat jiwa. He Chaito mengatakan mengapa bukan Yu Hao yang tinggal di sekte, dia jauh lebih baik dariku dalam segala hal, dengan adanya dia di sekte, segala sesuatu dalam sekte Tang akan ditangani dengan baik. Tepat pada saat ini Yu Hao muncul sembari berkata, senior kedua, saya tidak terlalu pandai menyelesaikan urusan internal sekte, karenanya, aku lebih baik ikut dalam misi kali ini, selain itu aku adalah master jiwa tipe kontrol utama sekte Tang, dan jika aku tidak ikut dalam misi kali ini, kekuatan semua orang akan sangat berkurang. Bei Bei mengangguk membenarkan setiap perkataan Yu Hao. Dia sangat tahu bahwa posisi Yu Hao dalam tim sangatlah penting. Tanpa Yu Hao, kerja sama tim akan sangat berkurang. Alasan kedua Bei Bei tidak mengizinkan He Chaito ikut karena He Chaito adalah insinyur jiwa murni. Meskipun kekuatan bertarungnya sangat kuat, namun pada saat ini Sekte Tang ingin merahasiakan perkembangan alat jiwa mereka, dan jika He Chaito ikut berpartisipasi, tidak diragukan lagi itu akan mengekspos perkembangan alat jiwa Sekte Tang ke musuh, dan jika musuh mengetahui perkembangan alat jiwa Sekte Tang, rencana awal Sekte Tang yang ingin mengejutkan dunia akan gagal total. Tepat pada saat ini Guru Xuan angkat bicara mengatakan dia tidak mengizinkan Yu Hao ikut dalam misi kali ini. Huo Yu Hao menatap Guru Xuan sembari bertanya mengapa Anda tidak mengizinkanku ikut. Guru Xuan mengatakan apakah kamu masih ingat dengan logam langka yang Nan Qiu Qiu bawa kembali. Setelah aku menyelidiki karakteristik logam langka ini, aku menemukan bahwa kualitasnya sebanding dengan logam langka top tier dunia. Dengan adanya kristal es ilahi ini, kita dapat membuat alat jiwa kelas 9 bahkan kelas 10. Namun setelah aku memeriksanya, aku tidak bisa menempa kristal es ilahi ini bahkan dengan kultivasiku sekarang, karenanya, kamu tidak bisa ikut dalam misi kali ini dan harus tetap tinggal di sekte untuk secepat mungkin meningkatkan kultivasimu menjadi insinyur jiwa kelas 8. Guru Xuan menjelaskan bahwa hanya Yu Hao yang dapat menempa kristal es ilahi menjadi alat jiwa, alasannya karena kristal es ilahi akan melepaskan suhu yang sangat dingin begitu ditempa, inilah sebabnya master jiwa biasa tidak bisa menempanya. Satu-satunya orang yang bisa menempa kristal es ilahi menjadi alat jiwa hanyalah Yu Hao. Dengan adanya kekuatan es tertinggi Yu Hao, ia tidak perlu takut dengan aura dingin kristal es ilahi. Huo Yu Hao akhirnya mengerti mengapa Guru Xuan tidak mengizinkannya pergi. Yu Hao lantas berkata akan mengerjakannya setelah kembali dari misi. Namun Guru Xuan sekali lagi menolaknya karena Yu Hao selalu saja berkeliaran di luar sekte dan tidak terlalu memperhatikan alat-alat jiwa. Guru Xuan khawatir Yu Hao akan kehilangan minatnya dan menyia-nyiakan bakatnya sebagai insinyur jiwa. Yu Hao kembali bertanya apa yang harus ia lakukan agar Guru Xuan bisa mengizinkannya pergi. Guru Xuan menjawab insinyur jiwa akan menggunakan metode insinyur jiwa. Jika Yu Hao ingin pergi, Yu Hao harus bisa membuat alat jiwa kelas 8 dan harus bisa mengoperasikannya dengan sempurna. Selain itu Yu Hao juga harus mencapai level jiwa Douluo terlebih dahulu. Hanya dengan begitu barulah Guru Xuan akan mengizinkannya pergi. Bei Bei melirik Guru Xuan kemudian berbalik menatap Yu Hao dengan ekspresi tak berdaya. Meskipun Bei Bei merupakan penatua pertama Sekte Tang, namun dia tidak berani menentang keputusan Guru Xuan Ziwen. Oleh karena itu Bei Bei hanya bisa mengangguk setuju.